البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Simak baik-baik. Terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-19 dari surat Al-Anfal juz yang ke-9. Sekarang kita akan masuki ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-20. Disimak baik-baik. Masih menyebutkan keadaan orang-orang kafir yang mereka secara zahirnya punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Zahirnya punya penglihatan namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mata hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya. Qala Allah taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semuanya kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berpaling darinya dalam keadaan kalian mendengarkannya. Maksudnya berpaling daripada al-haq, berpaling daripada berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian itu mendengar Al-Qur'an, mendengar hujjah argumen dari Al-Qur'an. Karena orang-orang kafir mereka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sejelek-jelek makhluk yang ada di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kondisikan ya. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Punya mata hati, akal tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Artinya, dan sungguh kami telah mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia yang mereka memiliki mata hati namun tidak digunakan memahami dengannya, memiliki akal punya tapi tidak digunakan memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki apa? Ayun. Memiliki penglihatan namun tidak digunakan untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memiliki adzan, pendengaran, namun mereka tidak menggunakan pendengaran tersebut untuk mendengarkan argumen dan hujjah dari Al-Qur'an. Maksudnya mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Kita lihat berikutnya tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqallaha rasulah atii'ullaha wa rasulah
fima amarakum bih wa nahakum anhu. Disimak ya yang punya kitabnya. Dulu pernah tak kasih Al-Qur'an ini banyak sekali, semuanya ada ininya. Semuanya ada tafsir muyassarnya ya. Jadi pastikan setiap santri punya ya, dikondisikan. Yang punya didengarkan. Disimak. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu atii'ullaha wa rasulahu fima amarakum bih wa nahakum anhu. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Atii'ullah, taatilah Allah Subhanahu wa taala wa rasulahu dan Rasulnya. Fima amarakum bih wa nahakum anhu. Terhadap perkara yang Allah telah perintahkan dengannya dan terhadap perkara yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Wala tatruku ta'atallahi wa ta'at rasulih, dan jangan kalian meninggalkan mentaati Allah dan Rasulnya. Wa antum tasma'una ma yutla 'alaikum fil Qur'an minal hujjati wal barahin. Lihat itu. Dalam keadaan kalian mendengar apa yang telah dibacakan di hadapan kalian dalam Al-Qur'an berupa argumen-argumen, bukti-bukti yang sangat jelas tentang apa? Tentang tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, esanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentang apa? Agama Islam yang agama paling mulia ini. Sudah dengar mereka, tapi mereka justru berpaling. Kita lihat ayat berikutnya biar tambah jelas lagi. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-21 disimak. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Bermodalkan omong kosong. Apa artinya? Allah Ta'ala mengatakan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar, tapi dalam keadaan seperti itu mereka tidak mendengar. Paham ya? Kami mendengar, tapi sebenarnya mereka yang mendengar. Maksudnya mereka sudah mendengar hujah argumen di hadapannya, tapi selayaknya atau seakan-akan mereka itu kayak nggak dengar gitu loh, nggak mengindahkan, nggak menerima nasihat atau argumen hujah dari Al-Quran tadi. Akhirnya Allah Ta'ala jelaskan wahum la yasma'un. Sebenarnya mereka itu nggak dengar gitu loh. Kalau mendengar ngapain nggak beriman? Kan gitu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah wa la takunu ayyuhal mu'minun fi mukhalafatillahi wa rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kal musyrikin wal munafiqin alladzina idza sami'u kitaballah yutla 'alaihim qalu sami'na bi adhanina. Lihat. Artinya kalian wahai orang yang beriman jangan menjadi seperti orang-orang yang apa? Menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan seperti apa? Al-musyrikin wal munafikin. Jangan seperti orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang kufar disatukan dalam neraka jahanam. Hanya saja orang munafik berada di mana? Yang paling bawahnya. Ya kan? Nah, barakallahu illa kedua-duanya apa? Fi nari jahannam jami'a, di dalam neraka jahanam. Paham ya, semuanya. Cuman kalau orang munafik paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah, wal'iyadzubillah. Kita lihat mereka ketika dibacakan apa yang mereka respon, apa yang mereka ucapkan, qalu, lihat ini. Alladzina idza sami'u kitaballahi wa yutla 'alaihim. Ya, ketika mereka orang munafik, orang musyrikin ketika mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan di hadapan mereka, qalu, seraya mereka berkata sami'na bi adhanina. Kami telah mendengar dengan telinga-telinga kami. Wahum fil haqiqah, lihat, pada asalnya, pada hakikatnya mereka ini la yatadabbaruna ma sami'u, mereka tidak merenungi, tidak bertadabbur, tidak memahami apa yang mereka dengar. Wala yufakkiruna fi, dan mereka tidak memikirkannya. Ini penting sekali. Jadi kalau baca Al-Qur'an bagus memang, pahalanya ada, cuman kadang-kadang sisakan waktunya. Ketika waktu-waktu luang, walaupun mungkin semenit, 2 menit, atau di waktu-waktu yang antum ada waktu, nah lihat terjemahannya, tadabbur, renungi apa kisah-kisah yang terjadi di dalam Al-Quran tersebut, apa yang disebutkan, bagaimana tentang surga neraka. Karena penting, kadang seperti itu tadabbur itu semakin kita cinta dengan Al-Quran.
semakin kita paham isi kandungan Al-Qur'an. Misalkan kita tadabbur surat apa? Al-Kahfi misalkan. Bagaimana kisah barakallahu fik Ashabul Kahfi, bagaimana kisah Raja Dzulqarnain misalkan. Itu semuanya perlu penting. Kadang-kadang kita renungi, baca terjemahannya, apalagi baca tafsirannya. Seperti Kisatul Ifki yang ada dalam apa? Surat An-Nur, ya kan? Bantahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menuduh ummul mukminin berzina. Lihat kisahnya bagaimana. Kemudian tafsirannya, terjemahannya, renungi. Karena apa? Karena jangan sampai hati-hati kita terkunci. Dalam artian apa? Hanya baca saja tapi tidak mau memahami. Jangan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau memahami, merenungi isi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka sudah terbelenggu, tergembok, terkunci? Jangan. Na'am barakallahu fik, seperti itu. Mafhum? Na'am. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Mereka ngaku kami dengar dengan telinga-telinga kami, tapi padahal hakikatnya mereka tidak tadabbur. Ini berbahaya. Hanya mendengar saja tapi tadabbur tidak ada. Kenapa kok harus tadabbur? Karena di dalam tadabbur tersebut barakallahu fik, orang akan bisa meresapi gitu loh. Kalau baca saja mungkin bisa baca kan, baca. Tapi artinya kadang-kadang kita nggak tahu kan. Nah, tadabbur. Satu ayat, dua ayat kita renungi, kita baca, artinya apa? Tafsirannya apa? Itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an Karim isinya di dalamnya menyebutkan kisah-kisah orang terdahulu, di antaranya para nabi terdahulu, dan juga kisah-kisah seputar hukum di situ. Paham? Nah, bagaimana nabi terdahulu, bagaimana dakwah mereka, bagaimana tentang hukum-hukum yang ada di situ, semuanya. Nah, barakallahu fiik, arah dan tujuannya adalah apa? Tidak terlepas dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya tentang keadaan orang-orang yang sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-22 disimak. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun." Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk yang summu al-bukmu. Apa itu? Makhluk yang tuli dan bisu. Tuli dan bisu. Nah, as-summu al-bukmu. As-summu, tuli, al-bukmu, bisu. Tuli tidak bisa mendengar, bisu tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata di situ. Alladzina la ya'qilun, yaitu mereka-mereka yang tidak mau memahami. Tidak mau memahami, tidak mau bertadabbur. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahullah, inna syarra ma dabba 'alal ardi min khalqillah. Disimak itu ya. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang melata hidup di muka bumi ini, dabba itu maksudnya yang hidup di muka bumi ini. Min khalqillah, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, indallah, di hadapan Allah taala, di pandangan Allah Subhanahu wa taala, as-summu alladzina in saddat adhanuhum an sama'il haqqi wa fala yasma'un. As-summu itu orang-orang yang apa? Tersumbat telinga-telinga mereka dari mendengarkan al-haq, sehingga mereka tidak mendengarnya. Insaddat itu tersumbat. Tersumbat, tertutup. Adhan itu jamak dari adhanun, telinga. Paham? Nah, dia tersumbat telinga-telinga mereka dari mendengarkan al-haq, fala yasma'un, sehingga mereka tidak mendengar. Al-bukmu alladzina kharisat alsinatuhum, yang tersumbat, terhalang-halangi lisan mereka anin nutqi, untuk berbicara, bisu maksudnya, berbicara dengan al-haq, fala yantiqun, akhirnya mereka tidak bisa berbicara. Mafhum? Dikondisikan itu ya. Makna al-bukmu alladzina kharisat alsinatuhum, yaitu yang lisan-lisan mereka tersumbat atau terhalang-halangi, tersumbat aninutki, untuk mengucapkan bihi al-haq, fala yantiquna, akhirnya mereka tidak bisa mengucapkan. Akhirnya mereka apa? Tidak bisa mengucapkan. Haula humul ladzina la ya'qiluna 'anillah amrahu wa nahyah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang tidak memahami dari Allah Subhanahu wa taala perintahnya dan larangannya. Tadi itu ayat yang awal mula kami sebutkan tadi, ulaika
kal an'am bal hum adall. Mereka itu sebagaikan binatang ternak. Perhatikan ya, seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Antum tahu binatang ternak? Antum tahu bebek antum? Isa, tahu bebek antum? Bebek itu barakallahu fi, kalau sama orang yang punya atau pawangnya atau pemiliknya itu bisa nurut biasanya. Ke kanan, kiri itu hewan, binatang. Tapi orang kafir ini suruh ke kanan lah ke kiri dia. Suruh maju malah mundur dia. Bayangkan itu. Balhum adal, lebih sesat keadaannya wal iyad billah. Allahumma sallim. Jadi pastikan kita hidup ini ya di antaranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama siap memahami Al-Qur'an, siap memahami As-Sunnah, siap untuk mempelajari Al-Qur'an, siap mempelajari As-Sunnah. Jangan cuman siangnya main, malamnya tidur. Ya kan? Kemudian apa? Enggak mau memahami Al-Qur'an wala belajar. Pantunnya pantun yang menyinggung kita semuanya. Pantun bagus sekali itu. Siangnya tidur, siangnya main, malamnya tidur. Suruh memahami enggak mau, baca pun enggak mau. Hidupnya di dunia bagaikan binatang ternak. Bayangkan itu. Pantunnya. Ingat enggak? Idza hafal atau tidak? Ayo, yang jelas. Terus. Terus. Belum? Labas. Fadhal. Biar cepat, tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Diingat-ingat ya, itu pantunnya sering muncul itu. Pantun yang berisikan tentang apa? Sindiran bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Suruh memahami enggak mau, belajar pun enggak mau. Siangnya main, malamnya tidur. Ana ulangi pantunnya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, fa mautuka khairan min hayatika daimu. Kalau kamu enggak mau baca, enggak mau memahami, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Bayangkan itu. Matimu lebih baik daripada hidupmu. Naharuka la'ibun, lailuka na'imu. Siangmu main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'isul bahaimu. Maka ibaratnya hidup di dunia ini bagaikan hidupnya binatang ternak. Antum tahu binatang ternak antum? Itu biasanya main-main kalau siang, malam tidur gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa? Itu sindiran buat kita-kita semuanya yang tidak mau mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Baca enggak mau, memahami enggak mau. Pastikan kita termasuk orang-orang yang siap untuk membaca, siap untuk mempelajari, siap untuk memahami, dan siap untuk mengamalkannya, dan siap untuk berdakwahkan, dan siap untuk bersabar di atas dakwah tersebut. Ilmu, amal, dakwah. Apa yang keempat? Sabar. Untuk poin itu jangan sampai lupa. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Mafhum? Na'am, barakallahu fiik. Karena 4 perkara ini masuk dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-23. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Lihat ini. Ilmunya Allah Ta'ala sangat luar biasa. Perkara yang tidak terjadi pun kalau seandainya dibikin terjadi, Allah tahu keadaannya bagaimana. Lihat ini. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada pada mereka kebaikan, niscaya akan diperdengarkan untuk mereka. Dan kalaupun seandainya Allah Taala perdengarkan mereka, mereka tetap berpaling. Bayangkan itu. Sudah diperdengarkan, itu tetap berpaling gitu loh. Keadaan orang-orang kafir seperti itu keadaannya. Paham? Jadi Allah Taala benar-benar mengetahui. Lau di sini bukan berarti Allah Taala enggak tahu ya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu. Kalau seandainya diperdengarkan oleh mereka, diperdengarkan di hadapan mereka, itu belum tentu mereka beriman, itu tetap berpaling juga. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik itu tafsirannya.
Qala al-mufassirun asabahumullah walau 'alimallahu fi haula'i khairan la asma'ahum mawa'idal Qur'an wa ibarahu. Ibar itu jamak dari ibrah. Ibar jamak dari ibrah, itu ibarahu. Artinya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan mereka, ada pada mereka kebaikan, niscaya Allah taala akan perdengarkan mereka mawa'id, nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan pelajaran-pelajaran yang ada dalamnya. Ibar itu pelajaran-pelajaran. Hatta yaqilu 'anillah 'azza wa jalla hujjajahu wa barahinahu. Hingga mereka benar-benar paham dari Allah Subhanahu wa taala argumen-argumennya dan hujjah-hujjahnya. Lihat itu. Diperdengarkan di hadapan mereka. Kalau memang ada kebaikan, walakinnahu 'alima annahu la khaira fihim, penting itu. Akan tetapi Allah taala tahu bahwasanya tidak ada kebaikan buat mereka. Wa annahum la yu'minun, dan pasti mereka tidak akan beriman. Diperdengarkan pun tidak akan beriman itu loh. Tahu Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Perkara yang terjadi, sedang terjadi ini, yang belum terjadi, yang akan terjadi, perkara yang tidak terjadi pun kalau seandainya terjadi tahu bagaimana kejadiannya. Lihat ini. Iya kan? Kalau seandainya diperdengarkan pun tahu, mereka tetap enggak akan beriman. Tapi diperdengarkan tidak. Nah, melalui utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasulnya, dengar mereka. Tapi tetap apa? Keadaan mereka seperti itu, mendengar tapi tidak mau mengamalkannya. Kita lihat, perhatikan baik-baik itu. Walau asma'ahum 'alal fardhi wat takdir, kalau seandainya Allah Taala perdengarkan mereka, taruhlah, ngartikan 'alal fardhi wat takdir, kalau taruhlah, ngartikan gitu. Taruhlah, kalaulah ditakdirkan, ngartikannya gitu. Karena itu dua kata itu artinya mirip. 'Alal fardhi wat takdir maksudnya taruhlah. Kalaulah ditakdirkan itu. Kalaulah ditakdirkan untuk mereka, Allah telah perdengarkan kepada mereka, la tawallaw 'anil iman, sungguh niscaya mereka pun akan berpaling dari keimanan. Qasdan, sudah keinginan, lihat ini. Mereka berpaling dari keinginan mereka. Wa inadan, bentuk pembangkangan, penentangan mereka. Ba'da fahmihim lahu, setelah mereka paham terhadap al-haq, sudah paham menentang, itu berbahaya sekali. Paham ya? Beda orang yang belum paham. Beda orang yang belum berilmu, itu masih ada udzur situ. Ini sudah berilmu, paham dia. Ditentang sama dia. Hujjah di hadapannya, dalil di depannya, dia tentang. Kalau dalil anak paham sudah memang. Dengar kami, paham, dalil ada memang sahih, tapi untuk mengamalkannya berat, berusaha. Seberat apapun yang namanya al-haq, itu dalil, amalkan. Karena tujuan kita di dunia itu apa sih? Beribadah kan, di antara ibadah mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seberat apapun. Paham ya? Namanya orang mau masuk kemana? Masuk kemana? Surga kan? Melalui pintu-pintu yang berat tadi itu. Hujjibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang enggak suka. Paham ya? Harus berpakaian syar'i, harus beribadah, salat tepat pada waktunya, ya kan? Salat jamaah, kemudian tidak boleh riba, tidak boleh menipu. Itu semua itu kalau orang-orang yang belum beriman dan belum paham. Al-haq berat memang. Tapi bagi orang yang beriman pun kadangkala diuji dengan apa? Rasa berat tadi. Tapi pastikan selama itu adalah dalil Al-Qur'an Sunnah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berupayalah kita untuk mengamalkannya. Kita lihat sini. Wa hum mu'riduna anhu, mereka berpaling darinya, lihat, berpaling darinya. La iltifata lahum ilal haqqi biwajhin min wujuh, lihat ini. Sama sekali mereka tidak menoleh kepada al-haq, lihat. Menoleh pun enggak. Padahal al-haq di hadapannya, paham mereka, paham, hujjah di hadapannya, argumen di depannya, noleh pun enggak mau. Terus bagaimana? Tadi itu, punya mata tapi tidak mau melihat. Nah, seakan-akan ya kayak semacam patung gitulah istilahnya ya. Lihat ini. Laltifata lahum ilal haqqi biwajhin min wujuh. Dari berbagai macam sisi pun mereka tidak menoleh sedikit pun kepada al-haq tersebut. Allahul musta'an. Semoga kita termasuk orang-orang yang siap untuk menerima al-haq. Datang hujjah, sami'na wa ta'na. Kita mendengar, kita mentaatinya, kemudian mengamalkannya dan tidak lupa mendakwahkannya dan bersabar di atas dakwah tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.